Halo, assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama saya. Kali ini kita akan mencoba membuat sebuah objek berformat vektor menggunakan Adobe Photoshop. Untuk pembuatan vektor pada umumnya kita menggunakan aplikasi CorelDRAW ya, karena aplikasi CorelDRAW adalah yang berbasis formatnya vektor dan ada pada bagiannya berformat bitmap. Untuk Photoshop sendiri di sini pada dasarnya dia berbasis bitmap dan ada pada bagiannya yang menggunakan vektor. Jadi kita akan mencoba membuat vektor menggunakan Adobe Photoshop. Oke, saya akan jelaskan sedikit untuk tools di sini. Pada tools sebelah kiri atas ini, teman-teman yang sering bermain edit foto untuk manipulasi gambar, ini di sini adalah format untuk bitmap ya, tools untuk pengeditan bitmap. Dan untuk vektor, kita biasa menggunakan pen tool ataupun rectangle. Sekarang kita akan mencoba men-tracing logo ini berformat vektor ya, teman-teman. Sekarang tempatkan posisinya, pen tool, shape, pilih shape, dan fill-nya kita kosongkan. Oke, kita akan coba tracing objek ini, ikuti alurnya. Untuk pemotongan dari batas garis singgung, teman-teman bisa mempergunakan Alt. Lanjut bisa disambung kembali. Ya, kira-kira seperti ini ya bentuknya. Oke, untuk backgroundnya kita hilangkan. Selanjutnya teman-teman bisa kasih pewarnaan, masuk ke fill, bisa pilih warna kuning ataupun warna biru ya. Ya, ini sudah selesai, sudah menjadi format vektor. Jadi sebenarnya tema kita bukan membuat objek berformat vektor ya. Judul tema kita di sini adalah bagaimana membuat objek bitmap menjadi vektor dan kebalikannya objek vektor menjadi bitmap serta cara pengeditannya dan proses perpindahannya. Di sini untuk objek ini sudah berformat vektor, teman-teman bisa lihat pada layarnya. Pada layar di sini ada kotak kecil kanan bawah, ini berformat vektor ya, ada shape di sini. Jadi kita tidak akan pernah bisa mengeditnya menggunakan tools bitmap. Seperti kita gunakan penghapus tidak bisa, paint bucket tool untuk pewarnaan juga tidak bisa, constant tool juga tidak bisa. Jadi untuk pengeditannya ada tools tersendiri nanti di sini namanya shaping ya. Oke, sekarang kita akan coba buat vektor ini menjadi bitmap. Nah, teman-teman, caranya klik kanan pada layarnya di sini. Klik kanan, pilih restore layer. Jadi kotak kecilnya sudah hilang ya. Di sini sudah berformat bitmap. Kita bisa tes, kita bisa hapus. Oke. Teman-teman bisa juga kasih warna yang menggunakan paint bucket tool yang biasa kita gunakan untuk pengeditan bitmap. Oke. Selanjutnya bagaimana untuk format bitmap ini kita buat menjadi vektor ya, vektor. Jadi nanti caranya ini akan kita buat menjadi terseleksi. Terseleksi di sini adalah garis putus-putus, yang mana setelah diseleksi kita akan buat garis patch-nya. Garis patch itu saya bisa analogikan sebagai jalur untuk pembentukan sebuah objek ya. Nanti apabila kita akan isikan warna, patch tersebut bisa mengarah ke bitmap. Apabila kita kasih stroke dan warna, dia perginya ke bitmap bukan vektor. Namun untuk patch tersebut jarang kita gunakan, pada akhirnya kita akan buang dia sebagai jalur untuk pembentukan sebuah objek saja. Oke, sekarang kita akan seleksi untuk objek ini. Caranya teman-teman klik pada layar shape ini, pilih select pixel. Select pixel. Namun sebelumnya ini ya, untuk bagian tools vektor ini, pen tool ataupun rectangle, teman-teman posisikan di sini, ini di atas ini, posisikan dia sebagai patch terlebih dahulu. Rectangle-nya boleh juga, salah satu juga boleh posisikan di atas ini sebagai patch. Lanjut, sekarang ini sudah terseleksi. Teman-teman menseleksi tadi di sini ya, di layar, klik kanan, pilih select pixel, ataupun teman-teman bisa menggunakan shortcut. Shortcutnya caranya tekan Ctrl, klik untuk layar ini satu kali. Dia sudah terseleksi juga ya. Selanjutnya kita akan buat dia menjadi patch. Caranya klik kanan, di sini ada make all patch, atau teman-teman bisa pilih di patch di sini ada tulisan patch kan, klik.
Nah, di bagian bawahnya ada kotak, sama juga dia akan menjadi sebuah garis patch. Oke. Di sini garisnya tidak terlalu sempurna ya, jadi dia tidak bisa mengikuti sempurna dari alur seleksinya tadi. Jadi tidak masalah, karena di sini kita sebagai bahan pembelajaran saja. Oke, selanjutnya bagaimana untuk patch ini kita buat menjadi shape ya. Caranya, teman-teman letakkan kursornya bagian pen tool ataupun rectangle, sama saja. Tadi telah kita buat ya, di atas ini posisikan sebagai patch ya. Di sini ada selection, ada mask dan shape. Pilih shape di sini. Maka dia akan bentuk shape baru di sini ya. Layar shape baru. Oke, untuk layar bawahnya ini adalah layar pipet, kita buang saja. Jadi ini adalah layar shape baru karena ada kotak kecilnya ya. Nah, di sini belum ada warnanya. Untuk pewarnaan shape tersendiri, teman-teman bisa menggunakan color overlay ataupun pewarnaan dari shape tersebut. Caranya di sini, teman-teman pilih bagian patch ini, kita rubah menjadi shape. Dia akan hilang nanti ya, karena belum ada warnanya. Pada dasarnya di sini sudah ada objek tapi tidak terlihat karena dia tidak ada warna ataupun stroke. Sekarang kita akan kasih pewarnaan, pilih fill. Boleh teman-teman pilih warna kuning ataupun biru. Jadi di sini sudah terwarnakan ya. Jadi formatnya sudah vektor. Selanjutnya kita akan mengedit vektor ini ya. Bagaimana cara pengeditannya? Tidak bisa kita menggunakan tools di sini, tools bitmap tidak bisa. Cara pengeditannya, teman-teman masuk ke tools pen tool ataupun rectangle ini, sama aja. Nanti akan ada kotak di atas ini, akan ada kotak kecil di atas ya. Saya akan jelaskan satu persatu ya. Di sini teman-teman klik di sini ada new layer, combine shape, subtract, intersect, dan merge shape ya. Jadi untuk new layer di sini adalah membuat dua objek atau lebih dari satu objek dengan layer lebih dari satu layer. Jadi bisa 2 layer, 3 layer, dan 2 objek atau 3 objek. Jadi masing-masing mempunyai fungsi ya. Itu bisa teman-teman gunakan untuk misalnya pembuatan logo, karena logo adalah objek yang berlapis-lapis ya. Jadi bisa lebih dari satu layer dan lebih dari satu objek. Selanjutnya nanti saya akan kasihkan contoh juga. Selanjutnya untuk combine shape. Combine shape di sini adalah bagaimana kita membuat 2 objek dalam satu layar. 2 objek dalam satu layer. Jadi biasanya kita akan menggunakan pembuatan vektor wajah atau tracing wajah ya. Jadi misalkan di situ membuat objeknya berbentuk mata dalam satu wajah, maka kita bisa gunakan combine shape. Dalam satu layar kita buat lebih dari satu objek. Selanjutnya di sini ada yang namanya subtract. Sebenarnya di sini untuk tools ini sama dengan yang Corel Draw juga ya teman-teman, cuman penamaannya beda ya. Kalau combine ada juga di Corel Draw, bisa disebut wheel untuk penggabungan. Subtract di sini bisa digunakan juga di Corel Draw sebagai trims ya, untuk pemotongan. Dan subtract di sini kita akan memotong objek yang ada di sebelumnya ya, di bawahnya dengan objek yang baru. Selanjutnya di sini ada yang namanya intersect. Intersect shapes itu adalah memotong atau mengambil 2 objek yang bersinggungan. Jadi batas garis singgungnya kita ambil dan yang lainnya akan dibuang. Jadi di sini mengambil batas singgung dari 2 buah objek ya. Selanjutnya ada merge shape di sini, membuat objek yang tercombine menjadi satu kesatuan. Oke, sekarang kita akan kasih contoh untuk combine shape terlebih dahulu. Combine shape di sini tadi kita membuat 2 objek dalam satu layar. Misalkan di sini kita membuat sebuah lingkaran di atasnya ya. Kita buatkan kita akan buatkan di sini misalkan, sorry teman-teman, ini belum saya pilih combine-nya ya. Kita buat sebuah objek lagi di atas ini.
maka di sini layarnya tetap satu ya. Maka itu dinamakan combine shape. Warnanya akan menyatu ya, mengikut warna objek sebelumnya. Anggap aja di sini satu buah objek. Jadi ada dua objek yang sering bergabung. Di sini bisa teman-teman pindahkan objek ini ya, bisa teman-teman pindahkan. Dia belum menyatu menjadi satu kesatuan, hanya tergabung dalam satu layar. Oke. Selanjutnya saya akan jelaskan sedikit ya tentang panah ini. Teman-teman bisa lihat panah. Tadi saya ambil di sini ya, di patch selection tool. Di sini ada panah hitam. Apabila kita tekan kontrol, dia berubah jadi panah putih. Nanti panah ini ada fungsi-fungsinya ya, saya akan jelaskan juga. Untuk panah hitam, fungsinya teman-teman bisa mengangkat objeknya keseluruhan dengan mengambil titik-titik dari garis objek tersebut. Jadi dia akan terangkat ya keseluruhan. Dan apabila teman-teman tekan kontrol, dia berubah jadi putih. Fungsinya adalah mengedit dari objek tersebut dengan mengambil bagian titik-titik dari garis. Nah, dia akan mengedit ya. Seperti apa? Bebas. Oke, kira-kira seperti itu. Ya. Kita akan lanjut ke front shape ya. Front shape untuk pemotongan kita akan kasihkan contohnya juga. Selanjutnya kita ambil di front shape. Ini kita taruh di tengah dulu biar bisa dilihat untuk pemotongannya. Nah, kita ambil di front shape ya, subtract ya, subtract front shape. Oke, subtract front shape. Maka dia di sini sudah terpotong ya teman-teman. Nah, di sini belum nyatu, bisa dipindahkan. Dia akan mengikuti jalur perpindahannya. Dia akan memotong bagian jalur perpindahannya. Teman-teman bisa satukan nanti menggunakan merge set ya, tapi tanpa disatukan pun nggak masalah. Caranya teman-teman klik tombol V, maka dia sudah terlihat seperti menyatu ya. Seperti ini pun cukup. Tapi jika teman-teman ambil toolsnya lagi untuk pen tool, dia akan terlihat untuk garis potongnya. Untuk menghilangkan garis potong ini, teman-teman bisa menggunakan merge set karena untuk menyatukannya. Untuk intersect di sini tidak bisa kita jelaskan ya, karena tidak ada objek yang bersinggungannya. Intersect itu, oke, saya akan kasih contoh juga sedikit. Ini saya balikan menjadi combine. Oke, untuk intersect dia akan mengambil batas garis singgung. Di sini saya ambil bagian ujung ini ya. Kita ambil intersect, dia akan ada memotong batas persinggungan dua objek. Ini fungsi intersect ya. Dia mengambil potongan antar persinggungan dua buah objek. Sampai di sini cukup jelas ya teman-teman. Selanjutnya kita akan buat tadi membuat merge shape, bagaimana menyatukan objek tersebut menjadi satu kesatuan. Oke, kita tadi subtract, dia sudah terpotong. Sekarang kita merge shape, maka garis potongnya akan hilang ya. Jadi sudah murni dia terpotong di sini. Oke, sampai di sini cukup jelas ya. Selanjutnya tadi kita menggunakan combine. Bagaimana teman-teman jika terlanjur ya, ini membuat dua layar dengan dua objek. Sebenarnya kan masing-masing ada fungsinya tadi, seperti yang sudah saya jelaskan untuk pembuatan logo dan lain sebagainya. Namun apabila teman-teman pingin membuat yang sudah terlanjur buat dua layar, pingin menjadikannya satu, kita ambilkan contoh di sini ya. Oke, kita buat di sini objek baru, maka dia akan membentuk layar baru ya. Di sini kan posisinya new layer. Ya, oke, kita buat di sini. Teman-teman bisa kasih warna lain karena dia masih dua layar ya. Misalnya warna kuning. Lanjut, teman-teman pingin bagaimana dia menyatu dalam satu layar. Caranya, teman-teman klik antara shape 3 dan shape 2 ini, dia akan tercombine ya menjadi satu warna nanti. Pilih, klik kanan, merge shape. Maka di sini dia sudah menyatu menjadi dua objek dalam satu layar, tetapi belum menjadi satu kesatuan karena masih bisa kita pindah-pindahkan ya.
Masih bisa kita pindah-pindahkan objeknya. Apabila teman-teman ingin menyatukannya utuh seperti tadi ya, kita ambil merge, maka dia ini gambar apa jadinya ya. Oke lah, nggak masalah. Nah, maka dia akan menjadi objek dengan satu kesatuan utuh ya. Kita coba edit. Oke, seperti ini ya, lebih kurang seperti gini. Oke, itu saja untuk materi Photoshop kali ini ya teman-teman. Semoga bisa dimengerti pada teman-teman semua. Dan untuk pembuatan vektor ini pada umumnya tidak terlalu sulit ya, tidak terlalu sulit. Namun karena jarang digunakan, kita sering bermain di edit foto ataupun manipulasi gambar, jadi bermainnya di bitmap. Untuk vektor ini jarang terbahaskan ya. Bahkan terkadang sering terlupakan juga. Saya juga sering lupa juga saya jika tidak diulang-ulang. Oke, itu saja untuk materi kita. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.